Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul. Kali ini episode ke-68, masih tentang Perang Hunain. Pada episode sebelumnya sudah kita ceritakan bagaimana kronologis Perang Hunain terjadi, bahwa orang-orang Hawazin dari berbagai sukunya yang begitu berkeinginan untuk segera mematahkan kekuatan kaum muslimin yang baru saja menghadapi kemenangan besar dalam Fathul Makkah. Ini WO ya, kemenangan tanpa perlawanan. Karena begitu besarnya jumlah pasukan dan tidak mungkin lagi dilawan, tidak rasional untuk dihadapi, maka orang-orang Islam pun dapat menaklukkan Makkah, membuka Makkah, menghancurkan keberhalaan, dan ini adalah kemenangan lahir dan batin. Nah, pasca kemenangan itu banyak orang masuk Islam, baik yang dilatari oleh kesadarannya sendiri, yang selama ini takut untuk masuk Islam karena takut dimusuhi di Makkah, sekarang sudah bisa dengan leluasa, ataupun orang-orang yang sekedar ingin berafiliasi saja kepada kelompok pemenang. Memang hukum sosialnya begitu, pemenang itu akan cenderung ditiru oleh orang-orang yang kalah. Orang-orang kalah hanya akan jadi pengikut. Dan ada pula orang-orang yang belum menerima Islam tapi terpaksa tunduk di bawah kontrol dan koordinasi orang Islam, seperti kasus Sofwan dan juga Suhail bin Amr yang sampai Perang Hunain pun belum masuk Islam, kendati mereka terlibat di dalam perang itu. Yang menjadi dasar keterlibatannya tentu saja adalah kesamaan teritori yang ditinggali. Mereka adalah orang Mekah yang juga harus mempertahankan Mekah dari serangan. Nah, keadaan seperti itu, keadaan menang seperti itu kadang-kadang membuat kelalaian itu muncul. Ya, inilah yang terjadi ketika orang-orang Hawazin tidak begitu dianggap oleh pasukan kaum muslimin. Kenapa? Karena jumlah besar. 10.000 pasukan Nabi dari Madinah ditambah 2.000 pasukan tambahan dari Makkah, itu adalah jumlah yang amat kuat, jumlah yang tidak mungkin bisa dikalahkan dalam peperangan. Tapi ternyata lokasi juga bicara, banyak faktor dalam peperangan itu, tidak hanya semata-mata jumlah dan kekuatan personil saja, tapi ya pemilihan tempat, pengenalan terhadap medan, kejelian dalam berstrategi, dan juga motivasi. Kita tahu orang-orang Hawazin membawa serta harta mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka semua dibawa. Jadi mereka ini adalah pertempuran yang secara psikologis mereka dalam keadaan point of no return, pertempuran yang menang atau tewas sama sekali gitu. Jadi kehormatannya, harta bendanya, keluarganya semua dipertaruhkan dalam perang itu. Nah, psikologi orang yang bermental siap tempur seperti ini tentu berbeda dengan orang yang baru menang, lalu kemudian pasukannya juga belum mengalami adaptasi, karena ini adalah pasukan gabungan, di tengah-tengahnya juga ada orang-orang baru, dan mentalnya juga mental yang merasa bahwa kita sudah mengerjakan final project kita. Penaklukan berhala, penaklukan kota Makkah itu adalah capaian yang kita bisa sebut ultimate goal lah, capaian utama yang tentu sangat menggembirakan dan harus disyukuri. Perbedaan suasana psikologis inilah yang kemudian mendatangkan bencana di dalam perang itu. Nah, kita sudah ceritakan kemarin bahwa banyak sekali bertumbangan korban dari pasukan Makkah, pasukan umat Islam. Ya, tidak hanya umat Islam di dalamnya, ya, ada orang-orang lain juga sedikit. Terutama sekali dari pasukan orang-orang Sulaim yang di depan di bawah kepemimpinan Khalid, yang selama ini Khalid sangat susah untuk ditaklukkan. Ya, pada saat itu pasukannya kocar-kacir juga, dan korban terbanyak itu, korban terbesar adalah pada bagian pasukan itu, karena mereka ada di depan yang menghadapi serangan tiba-tiba orang Hawazin yang menyerang dari balik lembah yang curam. Jadi serangan itu timingnya memang sangat bagus. Dan di antara nama yang penting dan dekat sekali dengan Rasulullah SAW, di antara para syuhada itu adalah Aiman, kakak tirinya Usamah bin Zaid. Aiman, anaknya Ummu Aiman, gugur tepat di sisi Rasulullah SAW.
Nah sekarang pasukan Hawazinnya sudah terpukul mundur karena atas izin Allah ketika Rasulullah melemparkan batu ke arah musuh, maka terjadilah kekacauan dan juga kejatuhan mental karena Allah mengatakan wa anzala junudan lam taruha, kami menurunkan junudan lam taruha, pasukan yang tidak terlihat oleh kamu, yakni pasukan malaikat yang melihatnya saja membuat orang bisa menggigil begitu. Jadi pasukan ini kalah atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan hal itu, mengingatkan juga kelalaian orang-orang Islam di dalam perang Hunain. Allah mengatakan bahwa kami telah menolong engkau dalam fi mawatina katsira, dalam banyak peperangan, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'a, ketika kamu terlalu bangga dan terlalu percaya kepada jumlahmu, bahkan jumlah itu ternyata tidak berpengaruh dan tidak berefek apa-apa terhadap kemenangan. Jadi kita sebagai orang Islam itu tidak kita memang menyusun strategi, kita membaca situasi, tapi kita sangat meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Orientasi kita semata-mata Allah Ta'ala, tidak ada yang kuat, tidak ada yang punya daya upaya, yang tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali Allah Ta'ala. Kalau pasukan besar belum tentu menang, pasukan sedikit juga bisa jadi memenangkan pertempuran, belum tentu kalah juga, seperti Allah katakan juga di surat Baqarah misalnya, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak dalam sejarah itu orang-orang yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah Ta'ala. Jadi ketergantungan kepada Allah Ta'ala itu, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebenarnya poin yang paling diinginkan Tuhan ketika orang berjuang. Nah pada akhirnya pertempuran Hunain ini dimenangkan juga, musuh berhasil dihalau, lari ke beberapa tempat, tapi korban ya sudah terlanjur banyak juga. Musuh itu lari, Malik yang menjadi pemimpin pasukan Hawazin itu larinya ke benteng Sakif, benteng Bani Sakif yang adanya di Taif. Pasukan utamanya larinya ke daerah Nakhlah. Sampai sana mereka ingin kembali ke kemahnya di Autas, tapi diusir lagi dan mereka lari ke arah bukit. Mereka meninggalkan itu, para wanita dan anak-anak, juga harta-harta bendanya. Maka yang ditinggalkan ini dijadikan tawanan perang. Ada banyak sekali unta, domba, kambing, ada perak. Disebutkan di dalam sejarah itu bahwa perak itu ada sekitar 4.000 keping perak atau 4.000 ons katanya. Ghanimahnya besar sekali. Nah, untuk mengelola harta rampasan perang yang demikian banyak, juga untuk menjaga keselamatan para tawanan perang ini tentu perlu koordinator. Maka Nabi menunjuk sahabat beliau Budail untuk sebagai penanggung jawab. Diperintahkan oleh Nabi agar semua tawanan perang, semua rampasan perang itu dibawa ke daerah Ji'ranah. Sahabat arah hidup yang sudah pernah beribadah haji atau umrah tentu mengetahui daerah ini di mana. Jaraknya itu kira-kira 10 kilo lebih lah dari Makkah Al-Mukarramah. Maka di situ dijadikan tempat penampungan sementara para tawanan dan juga tempat untuk menyimpan sementara harta-harta rampasan perang. Nah, kita sudah ceritakan kemarin bahwa di antara pasukan-pasukannya orang Hawazin ini ada kontingen Bani Sa'ad juga, Bani Sa'ad bin Bakar. Ini adalah tempat Nabi dulu dibesarkan waktu beliau tinggal bersama Halimah. Kan kalau kita sebut nama ibu susu Nabi selalu kita sebut namanya Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah adalah penisbatan kepada sukunya, dia dari Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, maka ketika inspeksi itu di tengah-tengah tawanan perang, ada satu orang yang berteriak, demi Tuhan, aku ini saudara pemimpinmu, aku ini kakaknya nabimu. Orang-orang gak percaya, tapi perempuan ini terus berkata begitu, sehingga dibawalah perempuan tua yang usianya sekitar 70-an tahun itu ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika di depan Nabi, dia menatap Rasulullah lalu berkata, "Hai Muhammad, aku ini adalah saudarimu." Nabi menatap
lupa-lupa ingat begitu. Apa buktinya, kata Nabi. Nabi masih ragu. Waktu itu sang nenek ini langsung memperlihatkan satu bekas gigitan di tangannya. Engkau dulu menggigit aku waktu aku menggendong kamu di Bukit Sarar. Waktu itu kita sama-sama menggembala domba. Ini masih ada bekasnya. Nah, Muhammad, ayahku adalah ayahmu, ibuku adalah ibumu, kita saudara. Maka Nabi langsung ingat kepada si perempuan ini, kepada nenek ini. Dia katakan, kamu Syaimah. Betul, aku Syaimah. Nah, Nabi kemudian bergembira. Digelarlah tikar untuk Syaimah, dipersilakan dia duduk di situ. Dan Rasulullah bernostalgialah dengan Syaimah ini yang merupakan saudaranya, saudara angkatnya. Dan Nabi mendapatkan satu berita sedih yang membuat beliau menangis pada saat itu, bahwa Halimah, ibu susu Nabi, dan juga Haris, suami beliau, orang tua angkat Nabi, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian Nabi berbincang-bincang, lalu Nabi ajak beliau, tinggallah di sini wahai Syaimah, atau kalau engkau mau pulang ke Bani Sa'ad juga boleh. Syaimah kemudian menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Nabi bergembira sekali karena saudarinya sudah lama tidak bersua, kemudian pada saat ini ingin pula menganut keyakinan yang bisa menyelamatkannya, ingin mendengarkan dan mengikuti risalah dari Rasulullah SAW. Tapi Syaimah mengatakan, saya tidak bisa tinggal di sini wahai Rasulullah, saya harus kembali ke Bani Sa'ad. Lalu Nabi memberikan beliau hadiah. Oke Syaimah, ini hadiah untuk engkau, selamat atas keislaman engkau, dan nanti pada saatnya, pada hari engkau pulang ke Bani Sa'ad, insya Allah akan aku berikan lagi hadiah yang lebih banyak dari ini. Lantas Nabi meminta agar Syaimah tinggal di perkemahan itu. Sementara Nabi sendiri bersama pasukan berangkat ke Taif. Jadi pasukan yang menyerang tadi tidak dibiarkan demikian saja, mereka diburu. Ini adalah sebuah taktik perang dalam menjaga izzah, dalam menjaga kehormatan, juga menjaga reputasi militer. Dan berangkatlah pasukan ke Taif, ke tempatnya Bani Sakif. Di sana mereka punya benteng yang kokoh dan mereka punya perbendaharaan yang cukup. Mereka ini kaya, ada persediaan logistik yang memadai di dalam kota untuk mereka hidup selama setahun. Nah, ini yang penting nih, cadangan logistik dan juga cadangan energi. Kalau di zaman modern sekarang, satu negara bisa jadi punya power militer yang kuat, tapi kalau tidak punya cadangan logistik yang cukup, apalagi tidak punya cadangan energi yang memadai, maka akan mudah sekali takluk. Cukup dengan strategi pengepungan, maka akan tamat riwayatnya. Orang-orang Bani Sakif, kenapa mereka berlindung ke benteng? Karena mereka yakin betul bahwa setahun ke depan mereka tetap akan hidup kalaupun tidak keluar-keluar dari kota. Dan siapa yang mampu bertahan mengepung kota sampai setahun? Di samping itu mereka juga punya alat pertahanan perang yang memadai. Utamanya sekali alat serang jauh, yakni panah. Dan orang-orang ini terkenal sebagai kelompok pemanah yang ulung. Kenyataannya memang demikian. Pasukan muslimin yang datang, yang mengepung bentengnya Bani Sakif, hanya menghadapi perang panah. Bahkan setelah pengepungan berjalan 2 pekan juga tidak ada kemajuan. Tidak ada pergeseran jarak pengepungan juga. Jadi poin pertama yang dicapai di hari 1 pengepungan sampai hari ke-14 atau ke-15 kira-kira masih di situ-situ juga, tidak bisa merangsek maju lagi karena tadi jangkauan panahnya sampai di sana. Berarti defense-nya orang-orang Bani Sakif ini lumayan hebat. Tapi Nabi juga tidak kurang akal. Ada capaian-capaian tertentu yang juga didapati dari penyerbuan ini. Di antaranya adalah orang Islam baru dapat. Bagaimana ceritanya? Kenapa dalam peperangan bisa ada orang Islam atau mu'allaf? Karena Nabi mengumumkan setiap budak di Sakif yang bergabung dengan pasukan muslimin yang mengepung mereka di luar itu akan jadi orang bebas. Maka para budak itu sangat termotivasi dengan kebebasan. Maka kaum budak ini berusaha sedemikian rupa untuk bisa meninggalkan benteng Bani Sakif itu untuk keluar menuju kelompok kaum muslimin. Dan ini adalah
selain daripada taktik peperangan, juga ini adalah dakwah. Jadi ada 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tercatat ada 20 budak yang mengucapkan syahadat kemudian dijadikan orang bebas. Nah, kemudian pengepungan masih berlangsung seminggu lagi. Lalu Nabi mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya itu beliau tergambarkan diberi semangkuk kacang, lalu ada burung yang datang menyambar dan menabur-naburkannya gitu. Nah, takwil mimpi ini adalah serangan sekarang mungkin belum akan sukses, dan Nabi bertukar pikiran dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya pikir ya Rasulullah, apa yang kita inginkan dari mereka hari ini belum akan kita dapatkan. Maka demikianlah perang juga harus sangat rasional kan. Kita berhitung dengan sumber daya yang digunakan, kita berhitung dengan panjangnya waktu dan juga stamina dan daya tahan pasukan. Maka disimpulkan bahwa menaklukkan Bani Thaqif di Taif ini memang tidak dengan cara pengepungan seperti yang dilakukan saat itu, dan juga timingnya belum tepat, mungkin lain waktu. Maka Nabi pun mengarahkan pasukan untuk berangkat ke Ji'ranah. Meskipun ini hanya perang panah dari jarak jauh, ada juga korban yang jatuh. Di antara korbannya adalah saudara tiri Ummu Salamah, yakni Abdullah bin Abi Umayyah, yang juga merupakan sepupu dari Rasulullah SAW dari jalur Atikah, ibu beliau. Nah, beberapa orang pada saat itu saking kesalnya kepada orang-orang Taif ini meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengutuk penduduk Bani Thaqif itu. Tapi Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah merespon malah dengan mengangkat tangan beliau lalu berdoa, ya Allah, bimbinglah Thaqif dan bawalah mereka kepada kami. Nah, sekali lagi Rasulullah menunjukkan mutunya, menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah, maha suci dari kesalahan, ketika ia mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sudah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi engkau seluruhnya wahai kaum muslimin. Dan ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul memiliki keagungan akhlak. Nabi adalah orang yang pemaaf, Nabi adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi setiap insan. Nabi mengharapkan kalau tidak sekarang, mungkin besok hidayah itu akan didapati oleh orang-orang yang menentang beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.